Selamat pagi teman-teman. Ya, hari ini kita mau sharing sih sebenarnya tutorial cara mengemudi mobil, khususnya mobil manual. Nah, buat teman-teman yang misalnya lagi pengen belajar mobil, bisa lihat tutorial saya hari ini. Oke, yang pertama untuk mengemudi mobil yang misalnya lagi latihan pertama kali ya, kalian cari tempat yang aman dulu, yang kosong. Kayak saya ini di Taman Gor Kudus. Soalnya apa? Kalau misalnya nanti kayak di jalan raya, takutnya ganggu pengendara lain, terus resiko lah misalnya nanti ketabrak atau kita panik lagi belajar. Oke, yang kedua itu posisi berkendara teman-teman. Kalau saya sih patokannya ini loh, setirnya maksudnya lengan tangan itu pas sama apa itu namanya, kepala tangan lah pokoknya, itu pas gini, itu pokoknya udah pas. Terus sama posisi kakinya itu harus enak lah, apalagi mobil manual kan pedalnya ada 3 ya, ada kopling, itu harus tekanannya itu harus enak gitu. Nah, yang kedua pedal teman, ya biasanya ada ya, kanan sama tengah itu rem sama gas. Yang kanan pol ini gas, tengah rem. Yang untuk mobil manual sebelah kiri ada yang namanya kopling teman-teman. Jadi bedanya kopling itu harus diinjek pol. Kalau nggak injek pol nggak bisa teman-teman. Terus lepasnya itu harus pelan-pelan. Kalau misalnya kalian lepasnya nggak pelan-pelan, nanti mestinya mati teman-teman. Jadi harus penuh perasaan lah. Nah, yang kedua ada yang namanya persneling. Nah, persneling ini untuk mobil manual 5 speed. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara mengoperasikannya, kan injek dulu koplingnya sampai full. Untuk masuk ke gigi 1 harus ke kiri dulu, baru ke atas. Untuk gigi 2 dan, kalau enaknya sih tekan dulu ke kiri terus ke bawah. Nah, ini gigi 2 teman-teman. Untuk gigi 3, kalau misalnya kalian masih belum terlalu lincah, netralin dulu terus ke atas. Nah, gini. Atau kalau gigi 2 biasanya saya gini sih. Nah, itu gigi 3 teman-teman. Gigi 4, 3, dan 3 itu langsung ke bawah aja teman-teman. Jadi sama 1 ke 2. Nah, gini. Untuk gigi 5 itu ke tengah dulu, terus ke kanan, terus ke atas. Nah, ini gigi 5 teman-teman. Untuk R itu sama kayak gigi 5, bedanya ke bawah teman-teman, ke kanan ke bawah. Kalau 5 kan ke kanan ke atas, nah ini ke kanan ke bawah. Jadi gigi 5 itu ke netral dulu, terus ke kanan, terus tarik ke bawah teman. Nah, kayak gini. Nah, untuk cara mengoperasikan mobil manual, kita masukin di gigi 1. Yang lepasin koplingnya harus pelan-pelan teman-teman. Oh iya, sebelum itu, bagi kalian yang masih belajar awal-awal lah mengemudi mobil, kalau misalnya kalian belum terbiasa pakai sendal, nyekir aja dulu sama kayak dulu saya. Soalnya gini teman, kalau misalnya pakai sendal itu nggak kerasa feelingnya teman-teman. Takutnya nanti rem sama gas itu tiba-tiba keinjek pol, takutnya nanti ngeremnya dadak sama gasnya itu terlalu kenceng, harus takutnya nabrak gitu nah teman. Tadi kalau misalnya lagi awal-awal banget nih, mendingan nyekat dulu aja. Oke, kalau saya sih tutorialnya lebih, saya sekarang sudah bisa pakai sendal ya, pakai sendal aja teman-teman. Tapi bagi kalian yang belum bisa ya pakai nyeker aja dulu. Oke. Oh, caranya gini teman, injek kopling sampai full, terus masuk gigi 1, ke kiri ke atas ya. Nah, lepasin koplingnya itu pelan-pelan teman-teman, lihat. Nah, sampai mobilnya terasa getar. Oke, maaf, ini terlalu kencang saya lepasinnya. Harus tambahin gas teman-teman. Kalau mobil injeksi biasanya sih itu apa itu, nggak perlu tambahin gas udah bisa jalan. Kalau mobil karburator biasanya harus tambahin gas teman-teman. Nah, ini seperti biasa gigi 1, lepasnya harus pelan-pelan gini teman. Nah, ini udah bisa jalan. Tambahin gas dikit kalau saya sih biasanya. Nah, untuk ngerem itu rem dulu baru kopling. Nah, kenapa nggak kopling dulu teman-teman? Kalau kopling dulu takutnya nanti apa itu, ngeremnya terlalu dalam teman-teman. Jadi nggak enak lah. Mending ngerem dulu aja kalau saya, terus baru kopling. Nah, misalnya nih pas gigi 1 terus jalan. Nah, rasain aja dulu teman-teman. Kalau misalnya nggak tahu feelingnya, mesin getar lah teman-teman. Mesin getar itu mobil udah bisa jalan, terus tambahin gas dikit-dikit. Kenapa kalau nggak ditambahin gas dikit itu takutnya terlalu pelan teman-teman. Kalau misalnya kalian di jalan raya
nanti misalnya diklaksonin dari depan ya, kalau misalnya teman-teman baru belajar mobil itu panik biasanya teman kalau diklaksonin. Nah, feeling aja teman-teman. Terus ini rem, nah, rem dulu baru kopling. Kalau misalnya mobilnya pelan banget, kopling dulu nggak apa-apa teman-teman, baru rem. Belajar feeling dulu teman-teman, kaki kirinya. Soalnya mobil manual itu paling penting kaki kirinya teman-teman. Kalau misalnya terlalu kenceng sama kayak saya tadi awal-awal, itu mobilnya mesti langsung mati teman-teman. Nah, belajar aja dulu teman-teman, seperti kayak gini. Nah, untuk belok, biasanya saya kalau terlalu pelan, saya koplingnya saya tahan terus beloknya kayak gini. Nah, untuk ngelepas setir, maksudnya balikin setir setelah belok, itu jangan sampai mobilnya lurus dulu baru dikembaliin setirnya. Takutnya kenapa? Mobilnya nggak bisa lurus teman-teman. Jadi kalau ngebalikin setir itu harus mobilnya ya mau lurus lah. Cuma lurus itu harus dibalikin. Contohnya kalau saya nunggu mobilnya apa itu kurang lurus, maksudnya mobilnya itu lurus dulu baru saya balikin. Itu mobilnya kurang lurus teman-teman, lihat nih. No, kurang lurus teman-teman. Jadi harus sebelum lurus ya nggak terlalu bengkok lah, maksudnya lurus dikit itu langsung balikin teman-teman. Nah, kayak misalnya gini kan kenceng, ini rem dulu baru kopling teman-teman. Nah, buat masuk ke gigi 2 ini digas dulu sampai suara mesinnya aku berdengung teman-teman. Habis itu injek kopling sampai full, langsung gigi 2. Satu ke bawah ya teman-teman kalau gigi 2. Terus lepas kopling pelan-pelan, tambahin gas dikit-dikit, terus lepas full. Nah, enaknya lagi kalau mobil-mobil sekarang ya koplingnya empuk teman-teman, jadi kaki kiri kalian itu nggak capek. Beda sama mobil-mobil kayak mobil-mobil zaman dulu itu biasanya koplingnya berat teman-teman. Nah, untuk nyabrak gini lihat dulu kanan kiri, terus balikin setirnya. Nah, kalau misalnya kalian belum bisa masuk ke gigi 2, itu gigi 1 aja dulu teman. Gigi 1 rem, gigi 1 rem, nah gitu aja dulu teman. Nggak perlu masuk gigi 2 terlebih dahulu. Soalnya takutnya nanti kalian gugup ya kan. Ya bisa-bisa sebenarnya. Oke, saya ulangi lagi ya. Masuk gigi 1, lepasin koplingnya pelan-pelan, terus tambahin gas. Nah, udah bisa jalan teman-teman. Tapi kalau mobil saya ini harus tambahin gas dikit-dikit teman-teman baru bisa jalan. Nggak kayak mobil-mobil sekarang itu kan lepas kopling aja itu udah bisa jalan teman-teman. Enaknya mobil sekarang gitu teman-teman. Nah, ini mau masih gigi 2, mesin udah suaranya udah berdengung, injek kopling sampai full, langsung gigi 2. Terus lepas kopling dikit-dikit sampai mobil geter, tambahin gas dikit, terus lepas kopling sampai full. Nah, kayak gini teman-teman. Ya intinya kalian itu belajarnya jangan terlalu panik lah. Soalnya kan umumnya apa itu, kalau misalnya lagi belajar mobil itu biasanya orang-orang itu pada panik, soalnya ya baru pertama kali ya, wajar ya. Cuman panik boleh, cuman jangan terlalu teman-teman. Untuk ngelepas, maksudnya ngebalikin setirnya itu sebelum mobilnya lurus langsung dibalikin. Ini saya coba ulangin lagi teman-teman, biar saya cari jalan dulu. Nah, buat kalian yang apa itu baru belajar, usahain yang ngajarin kalian itu orangnya nggak terlalu apa ya, terlalu temperamen lah kalau disebut. Misalnya terkenalnya sekarang kan kalau diajarin sama misalnya sama orang tua, terutama sama ayah gitu, itu biasanya kan terlalu apa, dikit-dikit dimarahin gitu. Nah, itu yang bikin kita nggak bisa teman-teman, nggak bisa berkembang. Nah, usahain cari atau temen yang bisa nyetir, yang udah bisa nyetir dan orangnya tuh nyabar teman-teman. Soalnya belajar nyetir itu nggak bisa kayak motor cepat teman-teman, harus penuh feeling semuanya teman-teman. Nah, ini ada motor, tunggu dulu,
setirnya masuk. Nah per situ kita masuk. Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk masuk gigi 2 mesin bunyi sampai berdengung, terus injak kopling sampai full, terus masukin gigi 2. Lepas kopling pelan-pelan, terus tambahin gas dikit-dikit. Oke. Gitu aja teman-teman. Kalau misalnya apa itu, kalian belum bisa ngelepas koplingnya pelan-pelan, maksudnya belum bisa halus gitu, ya itu wajar teman-teman. Soalnya kan namanya juga orang baru belajar, itu ya harus bisa-bisa lah. Nah untuk mengurangi gigi itu harus kalau RPM, ada RPM teman-teman di mobil biasanya ini A1, 2, 3, 4, 5, 6 itu 7, 8 biasanya. Patokannya kalau saya dari 2 ke 1 itu biasanya itu 1000 RPM teman, dari angka 1 ini. Tapi kebetulan ini mobil saya ini indikatornya mati semua, jadi nggak bisa saya rekamin lah. Oke, saya ulangin lagi ya. Bentar dulu, cari tempat nyaman dulu. Oke, saya lupa teman-teman. Biasanya kalau mobil baru berhenti itu ada namanya handrem teman-teman. Nah, biasanya itu handremnya masukin gigi 1 dulu, handbrake-nya turunin. Turunnya caranya itu, kalau mau nurunin itu dipencet dulu baru turun. Kalau misalnya mau naikin rem tangan, ditarik aja teman, nggak usah ditarik. Ya ada yang bilang harus dipencet dulu, harus ditarik. Sebenarnya sih nggak masalah ya, mau dipencet dulu ditarik, tapi atau apa itu pas ditarik ini, ya nggak ada masalah sih. Ada yang bilang ada yang gearnya kena kalau nggak ditarik atau gimana gitu, ya nggak ada masalah sebenarnya teman. Nah sebelum masuk gigi 1, rem tangan lepas, injak lepas kopling pelan-pelan, tambah gas sedikit teman-teman. Nah terus kalau mau masuk gigi 2, bunyi mesin berdengung sampai keras, injak kopling sampai full, masuk gigi 2, injak kopling pelan-pelan, tambah gas sedikit. Nah gini teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan nih yang kalian bisa lempar di kolom komentar, tanya aja teman-teman, nanti kita akan jawab secara detail lah buat teman-teman yang masih belajar cara mengemudi mobil manual khususnya. Kalau mobil matic gampang teman-teman, nggak perlu gadi-gadi gigi, tinggal main rem aja teman-teman. Misalnya mau berhenti nih, injak kopling, injak rem sampai full teman-teman. Kalau mobil matic, kalau mobil manual beda memang. Khususnya nanti kalau misalnya kalian mau tutorial di tanjakan boleh. Mobil manual kan itu teman-teman, biasanya yang sulit itu ditanjakan teman-teman. Feelingnya itu harus bener-bener teman-teman. Kalau nggak bisa ya mundur, sama kayak dulu saya pas baru belajar itu nggak bisa tanjakan, antara koplingnya itu nggak pas teman-teman, melepasnya itu mundur teman-teman. Jadi ya harus belajar lebih dalam lah ya. Oke, saya ulangin lagi teman-teman. Saya putar balik dulu kan. Oke, rem. Kalau bisa sih saya kalau mau belok kopling dulu teman. Nah setelah belok, sebelum mobil apa itu, posisi mobil sampai lurus, balikin setirnya teman-teman. Kalau nunggu mobilnya sampai lurus, mobilnya nggak bisa lurus teman-teman. Mobilnya agak nyerong ke kanan dikit lah biasanya, tergantung kita beloknya. No, misalnya kalau saya balikinnya telat, lurus dulu. No, harus balikin ke kiri lagi teman-teman. Jadi kalau balikin setir itu harus mobilnya sebelum sampai lurus banget harus dibalikin teman-teman. Ya intinya gitu, yang kalian bisa pelajari dari video saya ini. Ya sekiranya ada kesalahan ya bisa tulis di kolom komentar. Soalnya saya ini baru pertama kali bikin YouTube ya, masih ada gugup dikit lah kalau ngomong. Jadi kalau ada salah bisa kirim ke kolom komentar dulu.
kita belok, rem dulu. Kalau belok saya seringnya kopling dulu teman-teman, soalnya kalau rem dulu itu biasanya kerasa ngejedut lah. Kalau kopling dulu tuh rasanya itu lebih smooth kalau saya ya. Nah kalau orang lain dia nggak tahu. Oke, saya coba ulangin lagi teman-teman, berhenti di sini. Nah kalau mau berhenti rem dulu, baru kopling sampai full. Kalau koplingnya nggak dicek gimana? Ya mobilnya mati teman-teman. Ya ini saya ulangi lagi, langsung gigi 1. Oh sorry, rem tangan belum saya angkat. Nah langsung gigi 1, rem tangan lepas, terus kopling dipas pelan-pelan sambil gas sedikit teman-teman. Nah mesin udah, suaranya udah keras nih, masuk gigi 2, ini kopling sampai full, masuk gigi 2, lepas kopling pelan-pelan, tambah gas sedikit-sedikit. Nah ya intinya cari tempat yang aman dulu teman-teman, kayak saya ini di taman gitu atau di ya komplek yang sekiranya nggak terlalu rame, itu biar kita lebih santai lah belajarnya, nggak terlalu tergesa-gesa teman-teman. Ya sekiranya itu aja video dari saya. Bila ada salah ya bisa tulis di kolom komentar yang mau nambahin apa kritik dan saran gitu. Ya selamat jumpa, selamat tinggal semuanya. Semoga bisa bermanfaat. Bye bye. Pirang menit.